Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan program linier, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu dengan uji petik titik atau dengan garis selidik. Nanti masing-masing akan kita coba gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Di sini ada contoh 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi z(x)(z) sama dengan 7x ditambah 3y pada daerah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2, di mana xz-nya elemen bilangan cacah. Langkah pertama, kita gambarkan dulu daerah penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaian dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2. Kita coba gunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan uji petik titik. Nah, sebenarnya bisa kita tentukan banyak titik yang terletak di daerah penyelesaian. Tetapi untuk metode uji petik titik, kita cukup menggunakan titik sudut atau titik pojoknya. Kalau kita lihat di sini ada 4 titik sudut, yaitu ada 0,0, kemudian ada C 3,0, K 3,2, dan H 0,2. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya, kita substitusikan titik-titik sudutnya ke fungsi tujuan. Di sini ada titik 0,0, kita substitusikan ke 7x ditambah 4y, hasilnya adalah 7 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk C 3,0, kita peroleh 7 dikali 3 ditambah 4 dikali 0, hasilnya adalah 21. Untuk H 0,2, kita peroleh 7 dikali 0 ditambah 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Dan untuk K 3,2, kita peroleh 7 dikali 3 ditambah 4 dikali 2, hasilnya adalah 29. Jadi nilai maksimum dari fungsi tujuan 7x ditambah 4y adalah, kalau kita lihat di sini hasil yang paling maksimum adalah 29 dan nilai minimumnya adalah 0. Selanjutnya kita coba gunakan cara yang kedua, yaitu dengan garis selidik. Garis selidik yang kita buat, kita sesuaikan dengan fungsi objektifnya. Karena tadi fungsi objektifnya adalah 7x ditambah 4y, maka kita gunakan garis selidik 7x ditambah 4y sama dengan K. Di sini ada 3 contoh garis selidik dengan nilai K yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, semakin garisnya ini kita geser ke kanan, maka nilai K-nya akan semakin besar. Dan sebaliknya, kalau garisnya ini kita geser ke kiri, maka nilai K-nya akan semakin kecil. Nah, jika garis selidik ini kita geser ke kanan, maka garis tersebut akan menyinggung daerah penyelesaian terakhir pada titik K, yaitu 3,2. Sehingga nilai maksimumnya kita substitusikan titik K 3,2 ke fungsi objektifnya. Kita peroleh 7 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 29. Sedangkan jika garis selidiknya ini kita geser ke kiri, maka garis tersebut akan menyinggung daerah terakhir di titik 0,0. Jadi nilai minimumnya adalah 7 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, di sini ada contoh 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif z(x)(z) sama dengan 2x ditambah 9y pada daerah berikut. Di sini diketahui daerah himpunan penyelesaian yang diberi arsiran. Ada 4 titik pojok atau titik sudut. Kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan metode uji petik titik. Titik sudut yang pertama adalah A 2,0. Kita substitusikan ke fungsi objektif 2x ditambah 9y, sehingga kita peroleh 2 dikali 2 ditambah 9 dikali 0, hasilnya adalah 4. Kemudian ada titik B 0,3.
kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 9 dikali 3 hasilnya 27. Ada titik C 5,4. Kita peroleh 2 dikali 5 ditambah 9 dikali 4 hasilnya adalah 46. Dan titik D 5,1 nilainya adalah 2 dikali 5 ditambah 9 dikali 1 hasilnya adalah 19. Kalau kita lihat di sini, nilai yang paling maksimum adalah 46 ketika titik C 5,4. Dan nilai minimumnya adalah 4 pada titik A 2,0. Sekarang kita coba gunakan cara yang kedua, yaitu dengan garis selidik. Langkah pertama, kita harus menggambar garis selidiknya terlebih dahulu. Karena tadi fungsi objektifnya adalah 2x ditambah 9y, maka garis selidik yang kita gunakan adalah 2x ditambah 9y sama dengan k. Dengan k-nya kita misalkan 18. Jadi, agar lebih mudah memisalkan nilai k-nya, bisa kita kalikan koefisien dari x dan y, dari fungsi objektifnya. Jadi kita peroleh nilai k-nya adalah 2 dikali 9, yaitu 18. Kita gambarkan garis selidiknya dulu, yaitu 2x ditambah 9y sama dengan 18. Kita punya titik potong dengan sumbu x-nya adalah 9,0 dan titik potong dengan sumbu y adalah 0,2. Jadi ini adalah garis selidik 2x ditambah 9y sama dengan 18. Kemudian jika garis selidiknya ini kita geser ke kanan, maka garis tersebut akan menyinggung daerah penyelesaian terakhir di titik C, yaitu di titik 5,4. Maka nilai maksimumnya kita peroleh 2 dikali 5 ditambah 9 dikali 4, hasilnya adalah 46. Dan jika garisnya ini kita geser ke kiri, maka garis tersebut akan menyinggung daerah penyelesaian terakhir di titik A 2,0. Jadi nilai minimumnya kita peroleh 2 dikali 2 ditambah 9 dikali 0, hasilnya adalah 4. Untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai maksimum bentuk objektif ZXY sama dengan 2X ditambah 3Z yang memenuhi X ditambah Z kurang dari sama dengan 16, X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, dan Z lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama kita harus menggambar daerah penyelesaian terlebih dahulu. Dengan cara yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, nanti daerah penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya, kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan metode uji petik titik. Dari gambar ini bisa kita lihat di sini ada titik sudut, yaitu 0,0, kemudian ada titik A 16,0, titik C-nya belum diketahui, dan titik B 0,10. Untuk titik C, ini adalah titik potong dari kedua garis, jadi bisa kita cari dengan SPLDV. Di sini ada X ditambah 2Z sama dengan 20, dan X ditambah Z sama dengan 16. Dengan mengeliminasi X, maka kita peroleh Z-nya adalah 4, dan X-nya sama dengan 12. Jadi koordinat untuk titik C adalah 12,4. Selanjutnya, kita substitusikan titik sudutnya ke fungsi objektif 2x ditambah 3z. Untuk titik O 0,0, nilainya adalah 0. Untuk titik A 16,0, kita peroleh nilainya 32. Dan titik C 12,4, nilainya 36. Untuk B 0,10, nilainya adalah 30. Kalau kita lihat di sini, nilai maksimum dari 2x ditambah 3z adalah 36. Selanjutnya, contoh soal program linier yang keempat. Diketahui bahwa seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campuran yang pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B.
Sedangkan untuk beras campuran yang kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Sedangkan beras yang tersedia untuk jenis A dan B berturut-turut 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama adalah Rp60.000 dan jenis kedua adalah Rp80.000, maka penjualan maksimum yang diperoleh adalah, dari masalah ini bisa kita tuliskan rumusan masalahnya ke dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Untuk campuran yang pertama tadi diketahui jenis A-nya adalah 4 dan jenis B-nya adalah 8. Untuk campuran yang kedua dibutuhkan jenis A-nya 8 dan jenis B-nya adalah 10. Dan jenis A yang tersedia hanya 80 ton. Untuk beras jenis B yang tersedia hanya 106 ton. Kemudian untuk harga jualnya dari campuran yang pertama adalah Rp60.000 dan campuran yang kedua adalah Rp80.000. Kemudian perlu kita misalkan dulu, untuk X itu sama dengan banyak campuran jenis 1 dan Z sama dengan banyak campuran jenis 2. Sehingga kita peroleh untuk model matematika dari beras jenis A itu adalah 4X ditambah 8Z kurang dari sama dengan 80. Beras jenis B 8X ditambah 10Z kurang dari sama dengan 106. Dan X lebih dari sama dengan 0, Z lebih dari sama dengan 0. Karena banyak campuran jenis 1 dan 2 itu tidak mungkin negatif. Dan untuk penjualan maksimum atau fungsi objektifnya, ZXZ sama dengan 60.000 X ditambah 80.000 Z. Selanjutnya untuk menggambar daerah penyelesaian, pertama kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Z. Kita pakai persamaannya ya. Yang pertama 4X ditambah 8Z sama dengan 80. Untuk titik potong dengan sumbu Z-nya, ketika X sama dengan 0, di sini X-nya 0, maka kita peroleh 8Y itu sama dengan 80, Z-nya sama dengan 10. Jadi titik potong dengan sumbu Z itu adalah 0,10. Dan ketika Z-nya 0, Z-nya di sini 0, 4X sama dengan 80, X-nya ketemu 20 ya. Jadi titik potong dengan sumbu X itu adalah 20,0. Yang satunya 8X ditambah 10Z sama dengan 106. Ketika Z-nya sama dengan 0, di sini Z-nya 0. 8X sama dengan 106. X-nya sama dengan 13,25. Dan ketika X-nya sama dengan 0, X-nya di sini 0, sehingga kita peroleh Z-nya itu sama dengan 10,6. Untuk titik potong dengan sumbu X itu adalah 13,25,0 dan titik potong dengan sumbu Z-nya adalah 0,10,6. Selanjutnya kita gambarkan pada diagram Kartesius. Untuk garis yang pertama, ini adalah garis 4X ditambah 8Y sama dengan 80. Kemudian ini adalah garis 8X ditambah 10Y sama dengan 106. Dan untuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya adalah daerah yang diarsir biru ini. Kalau kita perhatikan untuk daerah penyelesaian ini, ada 4 titik sudut. Yang pertama adalah 0,0, kemudian di sini ada 13,25,0, kemudian ada titik 0,10, dan satu titik yang belum diketahui. Ini adalah titik potong dari kedua garis, jadi bisa kalian cari dengan SPLDV. Nah, nanti kalau kalian cari di sini hasilnya adalah, misalkan di situ adalah titik P, kita peroleh titik koordinatnya adalah 2,9. Dan untuk menentukan nilai maksimumnya, kita substitusikan titik sudutnya ke fungsi objektif. Untuk yang pertama di sini ada 13,25,0. Diperoleh nilainya adalah 795.000. Untuk titik B 0,10 diperoleh nilai 800.000. Dan untuk titik P 2,9 diperoleh nilainya adalah 840.000. Jadi, untuk penjualan maksimum yang akan diperoleh adalah Rp840.000.
Demikian pembelajaran tentang materi program linear. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, silakan kerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika.